Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat Vlog Channel, para pendengar yang setia. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan saya menyampaikan salam sehat, salam sehat. Saya Adol Bastian putar-putar kembali menyampaikan topik yang melanjutkan topik tentang rokok dan kesehatan. Rokok dan kesehatan ini bagian yang keempat. Kiranya Bapak Ibu sudah mengikuti dosen yang pertama, kedua, ketiga. Jika belum, silakan mendengarkan supaya lebih lengkap lagi eh, pengetahuan kita tentang rokok dan hubungannya dengan kesehatan. Ya, dengan kesehatan. Kali ini menyadarkan kita sebagai perokok aktif untuk bisa berhenti merokok, dan yang perokok yang tidak aktif akibat asap rokok, kita juga bisa berjaga-jaga diri. Nah, di topik ini pembahasan secara khususnya itu adalah mengapa rokok itu berbahaya. Mengapa merokok itu berbahaya? Nah, dulu saya ini perokok, SMP, SMA merokok, bahkan sempat masuk perguruan tinggi 2 semester kalau tidak salah masih merokok, ya, masih merokok. Tapi setelah saya mengetahui secara kesehatan, ternyata itu berbahaya untuk kesehatan saya, untuk jangka panjang kehidupan saya ke depan, ya, sehingga itu mengakibatkan saya merokok. Selain daripada karena ya, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu yang terutama, ya, kebenaran firman Tuhan lah. Kita menyadari dalam ajaran kekristenan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait roh suci, adalah bait Allah, maka bait Allah itu tidak boleh dirusak dengan apapun, termasuk dengan rokok. Saya berhenti untuk merokok, ya. Oke. Nah, itu mari kita perhatikan mengapa rokok itu berbahaya. Jadi rokok pada dasarnya merupakan pabrik bahan kimia, itu udah pasti, ya. Sekali satu sekali satu batang rokok, ya, ya, sekali satu batang rokok itu dibakar, maka ia akan mengeluarkan sekitar 4.000, jadi perhatikan ini, 4.000 bahan kimia. Seperti apa? Nikotin, gas karbon, ya, yaitu dengan gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen, ya, cyanide, ya, kemudian cyanide, kemudian amonia, ya, kemudian ada acrolein, ada acetilen, ya, ada lagi disebut dengan, ya, uret honey. Wow, ini istilah-istilah kedokteran yang luar biasa. Ini apa namanya? Nama-nama zat kimia, ya. Ya, ada benzene, ada metanol, ada caumeria, ya, caumeria. Wow, luar biasa. Ada ortokresol, ada lagi disebut dengan Verilen, ya, dan banyak lainnya. Nah, inilah zat kimia yang ada di dalam rokok. Jadi secara umum bahan-bahan yang disebutkan tadi itu dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu komponen gas dan komponen, ya, padat atau disebut dengan partikel. Sedangkan komponen padat atau partikel itu dibagi menjadi, ya, nikotin dan apa itu, tar, ya, tar, ya. Nah, perhatikan apa itu tar. Tar itu adalah
kumpulan dari ratusan atau bahkan ribuan bahan kimia dalam komponen pada asap rokok, yaitu setelah dikurangi nikotin dan air. Tar ini mengandung bahan-bahan karsinogen, atau dapat menyebabkan kanker, ya kanker. Ya, jadi bahan-bahan dalam asap rokok yang dapat menyebabkan kanker dapat dilihat juga, ya, nanti di penjelasan berikutnya itu menunjukkan bahwa bahan, ya, karsinogen pada tembakau yang tidak dibakar, yang kini banyak dipakai untuk apa? Dikunyah. Ini yang sering kita kita lihat di tembakau dikunyah, diisap melalui mulut dan juga melalui hidung. Atau seperti kebiasaan yang menyusar di negara kita ini Indonesia. Ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan, ya, nikotin adalah suatu bahan adiktif, ya, bahan adiktif yang dapat membuat orang menjadi ketagihan dan menimbulkan ketergantungan. Nah ini, jadi mengapa seorang perokok itu ketergantungannya karena jenis ini, ya, itu adanya nikotin, yaitu bahan dengan adiktif, ya, ini membuat menjadi ketagihan merokok, ya. Nah, ini adalah dua tembakau mengandung 1 sampai 3% nikotin. Wow, luar biasa. Jadi bila seorang membakar kemudian mengisap rokok, maka ia akan sekaligus mengisap bahan-bahan kimia yang disebabkan, ya, semua jenis ataupun tadi yang bahan-bahan kimia atau jenis kimia, ya, yang sudah dijelaskan tadi itu cukup banyak, ya. Nah, itu jadi ketika merokok berarti itu mengeluarkan, ya, bahan-bahan kimia tadi atau mengisap dan masuk ke dalam tubuh, bahkan paru-paru yang terutama yang diserang, ya. Bila rokok itu dibakar, maka asapnya juga akan berterbangan di sekitar si perokok. Asap yang berterbangan itu juga mengandung bahan yang berbahaya, dan bila asap itu diisap oleh orang yang ada di sekitar si perokok, sebenarnya mereka bukan perokok, maka orang itu juga akan mengisap bahan kimia berbahaya itu di dalam dirinya. Walaupun dia sendiri, sekali lagi, tidak perokok atau tidak merokok. Nah ini peringatan bagi kita yang tidak perokok, ya, hati-hati di sekitar mereka yang merokok. Makanya ya ada peringatan, ya, di beberapa tempat, ya, seperti di rumah sakit, ya, dilarang merokok, bebas rokok, atau di mal-mal gitu. Ya, mengapa? Karena supaya asap rokok itu jangan membahayakan orang lain, tapi ada juga menyediakan satu ruangan khusus bagi mereka yang merokok. Nah, ini mungkin beda lagi nih, juga itu urusan bisnis supaya semua yang merokok dan tidak merokok bisa tetap menjadi pelanggan, ya. Itu bisa saja karena itu pertimbangannya, ya. Jadi ternyata bahaya sekali itu, ya, asap rokoknya, ya, kalau diisap oleh mereka yang tidak merokok, gitu. Jadi asap rokok yang diisap si perokok disebut dengan asap utama, ya, asap utama. Dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar, yang diisap oleh sekitar perokok, ya, yang di sekitar perokok itu juga disebut dengan asap sampingan. Jadi ada asapnya, ya, asap utama yaitu asap yang langsung masuk ke paru-paru ataupun ke tubuh rokok, tapi asap yang
keluar ketika dia membuang asap rokok dari mulut ataupun dari rokok itu sendiri, ya. Jadi itu disebut dengan sampingan, ya, itu berbahaya, ya. Jadi bahan-bahan kimia itulah yang kemudian menimbulkan berbagai penyakit. Wow. Jadi setiap golongan penyakit berhubungan dengan bahan tertentu, ya. Kanker paru misalnya, itu dihubungkan dengan kadar tar dalam rokok. Penyakit jantung itu juga dihubungkan dengan apa? Dengan gas karbon, ya, monoksida, ya. Ya. Kemudian nikotin dan yang lain-lainnya. Makin tinggi kadar bahan berbahaya dalam satu batang rokok, maka semakin besar kemungkinan, ya, seseorang menjadi sakit kalau mengisap rokok itu. Kemungkinan besar. Karena itulah banyak di negara dibuat aturan agar pengusaha mencantumkan kadar tar, nikotin, dan bahan berbahaya lainnya pada setiap bungkus rokok yang dijual di pasaran. Itu kita semua tahu hal itu. Ya, merokok itu berbahaya, merokok itu bisa menimbulkan penyakit jantung dan kanker. Ya, nah ini memang karena dianjurkan hal seperti itu, tetap rokok dijual. Maka tetap rokok dijual, pabrik nggak menghentikan karena itu juga banyak menolong ekonomi, ya, dunia, ya. Ya, sehingga pabrik rokok sampai hari ini mungkin bukannya berkurang tapi bertambah, ya. Itulah. Jadi kembali kepada masing-masing orang, ya, individu, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, setelah mengisap rokok bertahun-tahun, si perokok mungkin menderita sakit. Jadi ada kemungkinan besar menderita sakit. Makin lama ia punya kebiasaan merokok, maka makin besar kemungkinan mendapatkan penyakit. Artinya ini menyimpan, ya, atau bisa dikatakan sejenis proses penyimpanan atau akan mengandung penyakit di dalam tubuh, ya. Nah, jadi memang tentu saja juga ada pengaruh buruk yang segera menimbulkan dari asap rokok. Misalnya keluhan perih di mata bila kita berada di ruangan tertutup yang penuh asap rokok. Ya, saya dulu perokok dan sudah berhenti dari tahun 92 sampai hari ini, bahkan seterusnya. Sekarang kalau saya ada di lingkungan perokok, ya, itu karena asapnya membuat kepala saya langsung pusing, gitu. Kalau dulu waktu masih memiliki kebiasaan merokok, dengan ada asap rokok rasanya aman saja kan gitu, ya. Ya ternyata itu aman menurut kita, itu justru berbahaya. Tapi kalau sekarang kena asap rokok, mata saya perih dan juga ya menimbulkan kepala pusing, kepala sakit. Makanya saya berusaha menjauhkan diri dari perokok. Maka juga menyampaikan dengan sopan supaya orang bersangkutan ya nggak usah merokok lah, ya, di lingkungan kita pada saat itu, ya, atau cari tempat lain, ya. Nah, kita perhatikan lagi penderita asma juga seringkali mengeluh sesak napas dan batuk-batuk bila disebabkan, ya, dan bila di sebelahnya ada orang yang menghembuskan asap rokok. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada yang suka sesak napas, ya, atau batuk-batuk, itu bisa ada kemungkinan disebabkan oleh, ya, asap rokok yang bukan dari kita tapi dari orang lain gitu. Ya mungkin itu orang tua kita masa kecil, ya. Makanya ibu dan bapak yang punya anak, ya janganlah merokok di depan mereka. Itu berbahaya buat anak-anak. Bukan, mungkin tidak langsung pada saat itu, tapi bisa juga langsung pada saat itu. Sebelum itu terjadi, lebih baik menjauhkan diri, ya, atau berhenti merokok, ya, kalau mau keluarga itu sehat. Ayah sehat, ibu sehat, anak-anak sehat, ya. Kalau keluarga sehat dan
Indonesia sehat. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi secara umum penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit jantung dan lain-lainnya akan diderita setelah menghisap rokok selama 10-20 tahun. Tinggal hitung. Udah berapa lama saudara berhenti? Udah berapa lama saudara merokok? Ya, jika sudah mencapai 10 sampai 20 tahun, wow, ya, ya menurut penelitian ini itu udah kemungkinan besar akan ya mengalami sakit, gitu, ya sakit kanker, sakit paru-paru dan yang lain sebagainya. Karena itu berhenti merokok. Bagi saudara yang mungkin masih eh, pemula, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, khususnya ini anak-anak remaja, pemuda, sadarlah, berhentilah merokok. Itu membahayakan dirimu di masa tuamu, bahkan juga di masa mudamu. Ya, berhenti karena ternyata rokok itu membahayakan, ya, membahayakan luar biasa. Jadi masih mau tetap merokok? Itu keputusan ada di tangan Anda. Mau berhenti merokok berarti Anda mengasihi diri sendiri supaya sehat, mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, bahkan mengasihi sesama. Tadi saudara hadir menjadi berkat bagi orang lain ketika saudara berhenti merokok. Jadi bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi sesama. Baik, di sesi yang keempat, sebagian keempat ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan nanti topik yang sama, ya, yaitu melanjutkan beberapa penyakit akibat rokok. Beberapa penyakit akibat rokok. Supaya kita semakin tahu dan sadar akhirnya dengan tujuan berhentilah merokok. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Ikuti terus. Sekali lagi, mohon kepada pendengar, jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum, dan juga diberikan komentar, di-like, ya, ya, di-share kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi yang tahu tentang pengetahuan ini. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita. Kalian salam sehat.